Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widya Ramadana Nabil dengan NIM 12440301113 dari kelas 3C jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alasan saya membuat video ini karena untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah Antropologi Budaya dengan dosen pengampu Ibu Pipi Tamia Esos Ensos. Di sini saya akan mereview buku Tarian Bumi, yaitu dengan berhalaman sebanyak 177 halaman dan pertama kali diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Di sini saya akan mengulas tentang novel sastra Indonesia yang terletak di kota Bali, di mana kota itu sangat populer sekali. Dan yang perlu kita ketahui, kota Bali itu banyak sekali wisata dan kental budaya dan adat istiadatnya. Did you know Bali is more than just a single island? This province in Indonesia includes 3 stunning islands, the famous Nusa Penida, Nusa Lembongan, and Nusa Ceningal. Bali is also the only Hindu-majority area in Indonesia, creating a unique spiritual vibe that's truly one of a kind. One of Bali's most fascinating traditions is Nyepi, a day of silence and reflection when the entire island shuts down. Yes, even the airport closes. This annual event allows everyone to pause, but that's not all. Bali's culture is distinct, with its own language, dance forms, music and rituals. It's a cultural treasure trove that's unlike anywhere else in Indonesia. Nature enthusiasts will be thrilled to know that Bali is home to several active volcanoes, including Mount Agung and Mount Batu. These peaks offer adventurous hiking opportunities and stunning views that are sure to take your breath away. Adding to Bali's charm is its thriving expat community, especially in hotspots like Pangkep and Ubud. People from all over the world are drawn to Bali's vibrant culture and lifestyle, creating a dynamic and diverse environment. So whether you're into spiritual retreats, cultural experiences, or outdoor adventures, Bali has something special waiting for you. Dan di kota itu ada salah satu sisi yang belum banyak diketahui orang-orang, maupun orang dalam atau orang luar. Dan kini telah digambarkan di bukunya Oka Rusmini, yaitu buku Tarian Bumi, yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Bali, tentang perempuan dengan adat dan kasta Hindunya. Dan di sini juga di buku ini juga menceritakan tentang 3 perempuan dari keluarga yang berbeda-beda dan konflik yang berbeda-beda. Dan yang terjadi dalam konflik 3 perempuan itu ada kaitannya dengan sastra. Dan yang perlu kalian ketahui, Bali itu terkenal dengan agama Hindunya. Dan bisa kita lihat ada beberapa kasta, dan salah satunya yaitu ada kasta Brahmana dan kasta Waisya dan kasta Sudra. Dan di sini diceritakan yaitu kasta Brahmana yaitu kasta tertinggi dan kasta Sudra yaitu kasta terendah. Langsung saja kita lihat silsilah tokoh dari buku Tarian Bumi, yaitu bisa kita lihat di sini ada Ida Bagus Tugur dan Ida Ayu Sagra Pidada, yaitu kakek dan neneknya Telaga. Dan ada juga Ida Bagus Murah Pidada dan Lusekar, bisa dipanggil juga Kenanga, yaitu ayah dan ibunya Telaga. Di sini juga ada Wayan Sasmita, yaitu sebagai suaminya Telaga, dan Ida Ayu Telaga Pidada sebagai istrinya Wayan Sasmita.
Di sini Ida Ayu Telaga dan Wayan Sasmita mempunyai anak yaitu Lusari. Dan di sini di buku ini diceritakan tokoh utama dari buku ini yaitu Ida Ayu Telaga Pidada, yang dimana Ida Ayu Telaga Pidada yaitu keturunan dari kasta Brahmana, yaitu kasta tertinggi di Bali. Dan Ida Ayu Telaga Pidada juga seorang penari yang sangat disegani oleh para perempuan Bali. Dan Ida Ayu Telaga Pidada tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah absen dari acara nari dan adat yang ada di Bali. Langsung saja kita ulas sedikit dari novel buku tarian ini. Di sini saya akan menceritakan bahwa dulu nenek Telaga itu keturunan dari kasta Brahmana. Tapi nenek Telaga itu menikah dengan seorang laki-laki dari keturunan kasta Sudra, sehingga nenek Telaga menjadi kasta Sudra selama-lamanya. Karena di sini diceritakan tidak boleh dari kasta Brahmana menikah dengan kasta Sudra. Kalau kasta Brahmana menikah dengan kasta Sudra, itu akan menjadi kasta Sudra selama-lamanya. Karena kasta Brahmana harus menikah dengan kasta Brahmana lagi. Dan dari nenek Telaga mempunyai anak yaitu Lusekar yang menjadi ibu Telaga. Lusekar itu adalah seorang penari dari keturunan Sudra yang ingin menikah dengan seorang laki-laki dari keturunan kasta Brahmana, yang mana Lusekar mempunyai tujuan ingin memperbaiki keturunannya dan hidup bersama dengan kasta Brahmana. Dan Lusekar mempunyai anak yaitu Ida Ayu Telaga, yang mana Ida Ayu Telaga itu seorang penari dari keturunan kasta Brahmana yang disegani dan disukai oleh para perempuan lainnya. Dan Ida Ayu Telaga, tapi di sini diceritakan bahwa Ida Ayu Telaga Pidada mengambil keputusan yang mana keputusan itu menjadi konflik keluarganya, yaitu Telaga menikah dengan seorang laki-laki dari keturunan yang berbeda, yaitu keturunan Sudra, yang mana kasta Sudra itu kasta terendah di Bali. Dan yang paling spesialnya lagi, Telaga dan Wayan Sasmita menikah atas dasar cinta, karena Telaga menganggap Wayan Sasmita itu laki-laki yang baik dan benar. Karena Telaga mengecap semua laki-laki Bali itu tidak benar, karena melihat dari kejadian kakek dan ayahnya Telaga, yaitu sering pulang malam dan sering mabuk-mabukan yang akhirnya sampai meninggal. Padahal Lusekar, yaitu ibunya Telaga, menaruh harapan besar kepada Telaga agar keluarganya atau hidupnya sempurna dan baik karena menikah dengan kasta Brahmana. Tapi kenyataannya Telaga mencintai seseorang yang berbeda kasta, yaitu dari kasta Sudra. Keputusan Telaga untuk menikahi Wayan Sasmita itu menurunkan kasta Telaga, dan Telaga dikucilkan di lingkungan keluarganya sendiri. Dan di sini Telaga juga harus menghadapi kenyataan bahwa Telaga akan kehilangan kasta, kehilangan kehormatan, kehilangan keturunan, dan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Tapi di sini Telaga malah memilih cinta dan kebebasan dan mampu menanggung konsekuensi yang berat. Dan nenek Telaga juga berpesan untuk Telaga, yaitu kalau kamu menikah, jangan sampai menikah tidak atas dasar kasih sayang, tapi atas dasar derajat, dan jangan sampai kamu menikah atas dasar sistem atau perintah orang lain. Itu pesan dari nenek Telaga untuk Telaga. Dan dari pernikahanlah yang akan menentukan kita adalah sastra Brahmana atau sastra Sudra.
Di buku ini juga membahas bahwa ketika laki-laki Brahmana menikah dengan perempuan Sudra itu tidak apa-apa, tapi malah sebaliknya ketika perempuan Brahmana menikah dengan laki-laki Sudra itu akan menjadi Sudra untuk selama-lamanya, dan itu tidak adil untuk perempuan. Dan di sini juga dibahas bahwa ketika kita menikah dengan berbeda kasta itu ada upacaranya dan dianggap melanggar aturan adat. Dan ketika sudah menikah dan melakukan upacara itu, telaga akan menjadi Sudra untuk selama-lamanya. Dan dan dicontohkan ketika ada keluarga dari telaga yang meninggal, itu telaga tidak bisa menghadiri mayat tersebut karena sudah berbeda kasta, dan telaga hanya bisa melihat band dari kejauhan dan tidak boleh memandikan atau melihat secara langsung, secara dekat kepada orang yang meninggal dari keluarganya. Itu alasan menikah dengan berbeda kasta. Sekian dari saya yang menjelaskan tentang buku Tarian Bumi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.